Halo guys, Tepit sini dan di video kali ini saya bakal ngejawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di postingan IG dan YouTube alias Q&A. Alias video yang saya bikin kalau lagi nggak ada banyak gadget buat dibahas. Thanks banget buat yang udah sempet nanyain biar saya jadiin bahan video. Ya sekali-sekali lah ya. Termasuk pertanyaan soal kapan nikah, terus udah punya pacar atau belum nikah ya. Ini kita skip aja karena saya nggak bisa ngejawab pertanyaan itu. Cuma waktu yang tahu jawabannya. Tiba-tiba udah nikah aja. Semoga. Ya, skip. Mending kita langsung masuk ke bagian yang nggak perlu di-skip. Kayak promo Tokopedia Super Gadget Day selama bulan November ini. Yang ngasih diskon gede-gedean up to 89% plus extra cashback 1 juta. Dan ada flash sale up to 88% buat segala pilihan gadget kalian. Dijamin. Harganya terbaik punya. Buat info lebih detailnya bisa cek link di deskripsi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan serius nomor 1. Ini dari yang namanya Wave Graduation Official. Ini entah kayak akun apaan gitu. Kayak nama fans club gitu. Pertanyaannya, ada niat nggak bang buat buka counter HP, Roxy dan semacamnya? Semoga dijawab. Niat buka counter HP nggak ada. Karena saya tahu buka counter HP itu nggak gampang. Saingannya serem-serem dan itu butuh modal gede banget. Dulu saya pernah sih diajak kerjasama oleh 2 orang yang berbeda. Keduanya udah lumayan pengalaman lah di dunia jualan HP. Udah punya beberapa toko juga, jadi udah jalan bukan sekedar ngajak doang. Keduanya sama-sama ngajak saya buat bikin satu toko HP yang dikasih label Gadget In gitu. Terus nanti bilang ke penonton kalau itu toko saya, pakai nama saya biar orang percaya dan pada beli di sana. Kalau soal manajemen dan lain-lain dia yang atur. Saya juga ada ditawarin saham tokonya sih biar secara teknis memang saya punya tokonya, kayak saya bilang saya punya ya bener, punya sedikit gitu. Ala-ala kue artis gitulah. Tapi keduanya saya tolak karena alasan pertama saya nggak nyaman aja buat ngaku-ngaku punya usaha yang saya cuma numpang nama doang. Kalau saya nggak perlu ngaku nggak masalah saya punya kayak gituan. Tapi kalau saya ngaku-ngaku ke penonton banyak, nggak enak. Cuma jadi orang yang promoin doang tapi nggak punya kuasa apa-apa soal keputusan di sana. Nanti soalnya kalau ada apa-apa, saya yang paling kena getahnya karena saya yang jadi mukanya kan. Dan orang yang kenal saya juga ya taunya itu toko saya gitu. Padahal saya nggak punya jatah apa-apa buat bikin keputusan. Jadi salah siapa ya, tapi kenanya di saya. Jadi itu pertimbangan pertama. Kalau saya boleh ambil keputusan nggak masalah, saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Kalau soal channel ini ya kalau ada apa-apa kan semua tanggung jawab saya karena memang saya yang handle. Terus alasan kedua kenapa saya tolak karena saya lebih seneng sama posisi sekarang sih bisa muji atau ngekritik produk tanpa harus mikirin dulu ini bakal dijualnya laku atau enggak. Misalnya nih ya, saya buka toko HP dan saya kasih review positif ke suatu produk kayak Samsung Galaxy S20 ini. Nanti penonton malah mikir, walaupun saya jujur, nanti penonton mikir kalau saya berusaha bagus-bagusin HP ini biar orang mau beli di toko saya. Jadi nggak netral lagi, entah itu saya takutnya berlebihan atau enggak, tapi saya lebih milih buat suka-suka aja lah. Lebih enak menilai produk sejujur-jujurnya tanpa harus mikirin dia ini laku atau enggak. Kalau soal usaha di luar YouTube, saya selalu nyari peluang, termasuk toko HP juga. Saya nggak nutupin kemungkinan itu, tapi salah satu syaratnya jangan sampai itu ganggu sumber penghasilan yang udah ada duluan lah. Yang utama juga pastinya saya harus transparan juga ke penonton soal gimana situasinya kalau suatu saat saya ada bikin toko HP. Saya sih pengennya usaha yang saling ngedukung sih sama channel ini. Kayak Ridwan Hanif, dia ada bikin usaha detailing mobil Autonet Care, itu kan nggak tabrakan sama kerjaan dia tuh. Dia tetap review mobil kayak biasa, tetap bisa kritik, bisa itu, tapi ya apapun pilihannya ya tetap detailingnya di tempat dia. Kalau model semacam itu saya demen. Ya kita lihat nanti lah, keadaan sekarang ya saya udah bersyukur banget sih. Lanjut ke pertanyaan kedua, ini dari Rian Muhajirin. Nah, kalau udah berkeluarga, apakah masih nge-YouTube bareng Mas Iqbal? Ya ini jelas lah. Justru kalau udah berkeluarga, kerjanya harus lebih keras lagi, Bang. Harus gitu ya. Udah ada tanggungan lebih banyak juga. Kan harus dibeli iPhone lebih banyak lagi ya. Istri, anak gitu. Ya Iqbal gitu. Jadi kalau jawabannya serius, buat kami kan YouTube itu udah jadi kerjaan utama. Kalau misalnya kita punya suatu pekerjaan dan tiba-tiba berkeluarga, masa kita ninggalin kerjaan itu aneh banget. Yang ada malah lebih disiplin dan kerjanya lebih keras lagi. Di rumah ada yang nungguin soalnya. Kalau sekarang kan sistem kami baru pulang kalau kerjaan udah beres. Mungkin pas ada keluarga jam kerjanya bisa lebih rapi lagi. Semoga bisa kayak gitu sih. Soalnya dunia YouTube juga keras. Tapi kita seminggu libur 3 hari. Ya kalau hari kerjanya 10-12 jam kayaknya masih oke lah. Daripada 8 jam 5 hari, kalau saya sih mendingan kayak sekarang sih. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga.
Di sini ya Q&A asik ya, mau ngomong apa santai gitu, nggak ada yang dikritik, nggak ada yang apa. Pertanyaan dari Rizky Fajar Nul Hakim. Ya ini Nul Hakim bukan Nul Hakim. Bang, kameramen yang satu lagi selain Bang Iqbal siapa? Penasaran? Like bagi yang penasaran ya. Ya Iqbal bisa kage bunsin, nggak percaya pasti ya. Ya namanya Kevin. Say hi, Vin. Hai. Nah, kedengeran dikit lah ya. Buat mukanya nggak usah dulu, silakan cari sendiri di IG, pasti gampang ketemunya. Kalau udah ketemu, silakan mention dia di story, tapi kalau salah, siap malu. Ini siapa yang mention? Lanjut pertanyaan keempat. Ini dari Bayu Rahman Mahdiar. Ini, Bang, bikin studio tour aja. Pengen tahu studio yang dipakai Bang David syuting kayak apa? Hehe. Suatu saat saya pasti bakal ajak keliling nih studio, tapi nggak sekarang soalnya saya masih ragu mau nunjukin isi studio, soalnya berantakan dan isinya juga banyak rahasia-rahasia juga, jadi belum bisa saya bagiin. Sok-sok rahasia sedikit nggak masalah, biar ada misterius gitu, tapi buat yang nanya biar ada rasa puasnya sedikit karena udah dijawab, karena kalau jawabannya tadi agak ya sama aja menghindar. Kira-kira kalau dilihat dari satu angle aja suasana syutingnya kayak gini. Ini lagi estetik-estetiknya karena si Iqbal lagi main lampu warna-warni pas syuting. Kalau ini si Kevin lagi ngedit video. Semua demi bikin video YouTube loh. Ribet kayak gini. Demi kepuasan penonton. Sip, pertanyaan kelima dari YouTube trailer. Ini entah ada videonya atau enggak, namanya lumayan unik. Ini Bang, gimana cara lu atur dunia pribadi sama profesi? Buat saya sih mungkin ya nggak seindah itu ya dunia profesi. Kalau saya lebih dominan karena saya nyadar buat bertahan di dunia YouTube kita harus sedikit gila, harus terobsesi sama apa yang kita kerjain. Kayaknya bukan YouTube doang sih, tapi kerjaan apapun kalau lebih terobsesi kayaknya lebih cepat berkembang ya. Dulu sekitar 2-3 tahun lalu pas masih kerja sendiri, pas mungkin ya masih ngekos gitu, saya bisa dibilang 100% terobsesi sama YouTube sih. Kayak nggak ada hal lain yang dipikirin gitu selain ya YouTube tiap hari mikirin. Tapi porsinya sekarang udah berkurang jadi 50-60% aja lah, itu paling dikit karena udah ada orang yang ngebantu saya juga. Bisa ngurangin beban pikiran, sisa waktunya bisa dipakai buat nikmatin hidup, jalan-jalan, makan, main game. Jadi ya makan-makan, bukan nggak makan dulu. Jadi sekarang saya punya hari kerja yang isinya dari pagi sampai malam pasti mikirin kerjaan mulu. Tapi juga ada diselingin waktu 3 hari buat libur tadi yang sebisa mungkin saya pakai buat happy-happy aja. Saya bilangnya sebisa mungkin ya, karena biasanya pas hari libur itu pun masih saya pakai buat mikirin kerjaan, karena nggak ada hal lain yang bisa saya kerjain lagi sih ya. Mau gimana kan, tujuan libur itu biar lebih happy, lebih nikmatin hidup, dan happy-nya saya memang ngurusin YouTube. Kalau misalnya Anda udah beberapa tahun keobsesi sama sesuatu, sekalinya dikasih libur disuruh yang lain pasti malah bingung gitu, dan ujung-ujungnya ngerjain yang tadi lagi. Udah kebiasa soalnya. Dan buat saya itu malah untung karena saya suka sama apa yang saya kerjain. Jadi kalau ditanya bagi waktu sama pribadi, kalau ditanya gimana cara bagi waktu kerja sama pribadi, jawabannya kalau waktu kerja ya kerja, nggak boleh dipakai nyantai. Tapi kalau nyantai ya nyantai. Cuma nggak masalah kalau dipakai buat kerja. Kalau saya kayak gitu. Mungkin jawaban tadi juga ada hubungannya sama pertanyaan ke-6 ini. Ini dari Teguh Priyatin. Bang, saat para reviewer 4-5 tahun lalu lahir, Bang David terlihat paling cupu. Ya ini saya setuju sih. Pertanyaan, seserius apa Bang David dalam berubah hingga menjadi sebaik sekarang? Agak, kata-katanya agak formal banget ya. Ya nggak ada yang berubah kok bro. Dulu saya memang kelihatan gembel banget karena yang saya pikirin memang caranya gimana HP kelihatan bagus depan kamera. Cuma itu doang. Gimana narasi saya bisa lebih menarik. Kalau soal penampilan, saya nggak terlalu pikirin karena saya nggak muncul depan kamera juga. Tapi pas mutusin buat muncul depan kamera, ya pelan-pelan mulai ngerapin diri lah. Dan kebetulan budget buat naikin penampilan lebih bagus ya naik juga, karena video mulai banyak yang nonton. Dulu beli bajunya di Matahari, beli 2 dapat 3, 170.000. Sekarang bisa lah beli baju di Uniqlo sekitar satunya 100 ribuan. Dulu potong rambut di tukang cukur deket rumah, di gang gitu, sekarang bisa lah di barbershop. Makan juga lebih bener, nggak asal kenyang doang, biar kelihatan lebih sehat. Jadi kalau ditanya perubahan pemikiran dari dulu, saya sama aja. Yang berubah paling ya fisiknya aja, yang berkembangnya sesuai sama perkembangan dompet. Kalau dulu kalau dulu misalnya prioritasin lebih rapi duluan, sampai ngorbanin duit buat beli HP, malah nggak ada duit buat beli HP buat di-review, mungkin perkembangannya nggak kayak sekarang. Ya prioritasnya kebalik. Ya untungnya milihnya bener sih. Udah saya bilang dari tadi YouTube 100%. Ya sampai saya sendiri kurang kerawat lah.
Pertanyaan ketujuh dari Michael Ndeso. Bang, kenapa nggak pernah review atau unboxing brand Infinix? Pernah, tapi udah lama banget memang. Kalau sekarang, kenapa saya nggak ngebahas Infinix? Ya banyak banget yang tanya juga di komen, karena buat saya kurang menarik sih buat dibahas. Dari kemarin kalau saya lihat review-review channel lain kayak kurang menarik gitu barangnya. Mending saya pakai waktunya buat bikin video yang lebih fun aja. Kecuali kemarin-kemarin baru ada Infinix Note 8, yang itu kayaknya menarik banget buat harganya. Saya pantau terus kok, kalau nggak salah harganya 2 juta dapat Helio G85, itu keren sih. Nanti kalau sempat bakal saya bahas. Yang pasti kalau ada yang nanya saya kenapa nggak bahas ini, kenapa nggak bahas itu, malah bahasnya yang ini, ujung-ujungnya itu demi penonton sih. Kira-kira pada mau nonton nggak? Kalau orang Indonesia sama sekali nggak tertarik sama iPhone, saya juga nggak bakal pernah ngebahas iPhone, paling satu doang. Tapi karena orang-orang pada suka sama iPhone, video soal tuh HP selalu rame yang nonton, saya jadi sering bikin. Mau launching aja langsung saya bikinin pakai kertas gitu, dan selalu trending. Jadi saya lebih ngikutin arah penonton lah. Kalau tiap saya bikin video soal Infinix dan yang nonton rame, pasti saya kejerin banget. Buat saya semua balik lagi ke penonton, karena ya kerjaan lah. Dan karena pertanyaan terakhir ini banyak banget yang like di Instagram dari BTN_Fai soal makanan sehari-hari dan minta di review ala gadgetin, saya jabanin juga dah demi penonton. Kayak sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 11-an dan udah waktunya makan siang. Jadi kita langsung sekalian review salah satu makanan favorit saya aja, nasi Padang. Oke, ini entah dibeliin merek apa, saya nggak peduli. Nasi Padang, jarang ada nasi Padang yang nggak enak. Pokoknya asal ada nangka atau perkedel, telur udah enak banget, wanginya juga menggugah dan udah siang juga. Jadi ya semua makanan Indonesia enak sih. Di sini karetnya cuma satu, entah artinya apa, soalnya nggak dikasih tahu oleh apa. Biasa kalau karetnya 2 tuh pedes, kalau karetnya 1 nggak terlalu pedes. Ini kalau dilihat dari luar, dia nggak terlalu basah, berarti ini nasi Padangnya masih baru, atau kita requestnya kuahnya dikitin atau sama sekali nggak pakai kuah, karena ada orang yang senengnya nggak pakai kuah, senengnya yang kering aja. Soalnya kalau pakai kuah kan biasanya banyak-banyak gitu. Kalau saya sih kadang tergantung lah, misalnya pengen yang kering atau apa. Agak aneh ya ngomongin kayak gini. Sekarang kita langsung buka aja ini. Kalau semuanya pasti udah ngerti lah soal nasi Padang, nggak perlu dibahas kayak gimana pun, udah pengalaman semua orang Indonesia gitu. Cuma saya agak bingung ini kenapa atasnya yang bagian kecil ini bukan tempat lipetannya, tapi di bagian bawah. Biasanya yang atas yang lebih kecil ini tempat lipetannya, jadi kita buka itu base-nya lebih lebar gitu. Ini nama mereknya itu apa ya? Sinar Minang ya. Oke, ini tokonya di Grogol. Ya kayak agak aneh gitu. Biasanya kan kayak gini dibuka. Atau saya yang salah inget. Ya intinya gitu. Ini dibeliinnya nasi kayak selalu pakai piring. Nggak pakai piring pun nggak masalah. Tapi ada resiko kena minyak juga karena ya namanya nasi Padang ya. Di sini, oke. Sini dia strukturnya bagus ya. Jadi pas kita buka nasi Padangnya masih lengket-lengket kayak gini. Nggak langsung buyar kemana-mana. Jadi kalau misalnya cuma ini terlalu lengket sih. Kalau misalnya kita udah buka dan dia langsung kebuka kayak gini, saya demen banget. Di sini ada bagian yang putih banget, jadi nasinya masih kering dan bersih. Di sini ada bagian lauknya yang basah. Jadi kalau misalnya lihat kayak gini, buat saya ini oke banget. Biasanya kalau misalnya nasinya udah kuning semua, udah basah semua, jadinya agak nggak terlalu enak. Masih enak kalau bisa kegumpel kayak gitu. Oke, sekarang cuci tangan dulu. Sip, sekarang saya udah cuci tangan, pastiin cuci tangan dulu. Kalau zaman sekarang pakainya ya sabun, jangan kobokan doang. Kalau dulu kobokan aja kayaknya udah cukup banget, tapi sekarang zaman-zaman kayak gini kayaknya nggak cukup. Oke. Di sini kita dapatnya aneh gak bikin kayak gini? Ya udahlah. Senengnya sih enjoy nasi. Oke. Senengnya enjoy nasi Padang tanpa harus banyak ngomong gitu. Enaknya tuh dimakan diam-diam sambil usap keringat. Di sini liur saya udah kemana-mana. Ini dagingnya agak sedikit alot, cuma kalau udah dibuka dia empuk. Ini rendang yang oke. Udah yang bagus punya. Entah gimana, kalau udah di dalam sini biasanya nggak banyak mikir lagi. Langsung makan. Di dalam sini ada nangka, ada dikasih kubis juga, sama ada daun ubi. Sisanya sih nggak ada ya. Biasanya kalau misalnya Anda orang yang selera makannya, bukan selera makan. Susah ngomongnya kalau udah nyium kayak gini. Kalau misalnya Anda orang makannya banyak, biasanya dikasih ekstra lauk telur atau ekstra lauk perkedel. Kalau saya biasanya kalau lagi lapar gitu, nambah sebanyak itu. Kalau misalnya
udah ngiler. Jadi kita langsung makan aja. Kalau misalnya Anda lagi pengen hemat, nasi telur bulat aja udah cukup sih biasanya. Itu di bawah 10.000 dapat. Dulu kalau saya masih mahasiswa gitu, biasanya makan nasi telur bulat udah happy banget. Yang penting itu kuah nangkanya itu dibanyakin aja. Mungkin karena ini masih jam 11, jadi nasinya kerasa segar, angetnya tuh pas, keras-keras juga, nggak terlalu lembek, dan rendangnya juga empuk sih. Wow. Mungkin rekomendasi saya kalau beli nasi padang tuh jam 11 sampai jam 12, jangan jam 1 sampai jam 2, karena demi dapetin yang masih seger-seger gini. Biasanya kalau nasi padang itu kalau saya lewat mau pergi kuliah, kan telan dulu ya. Maaf. Nggak di-endorse Sinar Minang tapi oke. Mungkin jamnya tepat. Ya. Dulu pas saya lagi naik sepeda mau pergi kuliah kan sering lihat restoran Padang tuh. Dan mereka biasanya baru siapinnya sekitar jam 8, jam 9 panggang ikan, masak nasi. Kelihatan di depannya pakai arang-arang gitu, Anda pasti pernah lihat juga. Jadi ini mungkin lebih ke faktor kapan kita belinya, bisa juga faktor memang si Sinar Minang ini memang enak ya. Jadi gitu aja dulu lah, saya nggak pengen kebanyakan review dari kalorinya. Ini mungkin 1000 kalori harus, kalau makan 2 bungkus sudah cukup banget buat seharian. Lemak dan lain-lain saya nggak sama sekali nggak tahu, nggak bisa ngomong lebih banyak. Yang pasti nasi padang itu enak, nggak ada komen lain. Recommended. Demikian video Q&A buat akhir tahun 2020 ini, buat edisi gabut kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Wow. Iya sih enak. Kalau setengah basah setengah kering kayak gini.